Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mubarak ini insyaallah taala di Masjid Baitur Rahim bersama dengan Fadilatul Syekh Dr. Jalal bin Ibrahim Khalailah. Saya sedikit akan membacakan biografi beliau. Beliau di sini adalah yang untuk kedua kalinya insyaallah. Ini sekitar sebelum pandemi. Mungkin masih ada yang ingat, sekitar 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu di bulan Ramadan beliau mengisi di masjid ini antara asar sampai menjelang sampai maghrib, dan ini yang untuk kedua kalinya. Dan beliau ini sebenarnya sudah bolak-balik datang ke Indonesia ini, terutama di kota Pekalongan sejak 8 tahun yang lalu. Dan setiap Ramadan beliau selalu mukim di Kalongan untuk mengimami kaum muslimin dan menyampaikan faedah, beberapa nasihat dan juga ilmu yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan pada malam hari ini insyaallah taala beliau akan menyampaikan muhadharah singkat sampai jam berapa? 8:30 insyaallah maksimal, dan akan membahas penjelasan rukun iman secara ringkas insyaallah taala. Nama beliau adalah Jalal bin Ibrahim bin Sulaiman Al-Khalailah. Beliau dilahirkan di kota Zarqa, Yordania pada hari Kamis 22 Safar tahun 1400 Hijriah. Jadi gampang hitungnya, berapa umur beliau? 43 1400 Hijriah. Jadi hitungannya pakai Hijriah. Sekarang 1443, bertepatan dengan tanggal 10 Januari 1980. Kalau dihitung dari ini 42. Beliau sudah menikah dan memiliki putra 5 putra putri, 3 putra dan 2 putri. Yang alhamdulillah pada hari ini beliau bersama dengan putra beliau Ubadah, ini putra beliau yang kedua. Ini dulu waktu kesini masih SD, sekarang sudah SMA. Alhamdulillah. Dan beliau sudah punya hafalan, sudah hafal 30 juz dengan lancar insyaallah taala. Dan perjalanan beliau di dalam menuntut ilmu, beliau menghadiri pelajarannya syekh dan ustadz beliau, yaitu Ahlul Hadis Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi. Ini kemudian juga di dalam banyak ilmu. Kemudian juga Syekh Masyhur bin Hasan Salman hafizahullah ta'ala. Dan aktivitas beliau adalah beliau menjadi khatib dan memberi ceramah, kajian-kajian serta dakwah lainnya dari tahun 1417 hingga sampai sekarang. Dan beliau juga sebagai imam dan khatib resmi di dalam naungan Kementerian Agama Yordania dari tahun 1422 Hijriah hingga sampai saat ini alhamdulillah. Beliau mengajarkan banyak bidang ilmu termasuk nahwu, kemudian bidang ilmu hadis juga banyak. Kemudian bidang ilmu tafsir, yakni tafsir Al-Quran. Beliau mengajarkan tafsir Al-Quran dan juga mengajarkan ilmu akidah dan manhaj serta ilmu fikih, bidang fikih dalam banyak kitab-kitab yang telah beliau ajarkan. Dan beliau sudah juga banyak menelurkan santri-santri ataupun thulabul ilm yang sekarang sudah rata-rata menjadi imam-imam di masjid-masjid yang ada di Yordan. Dan gelar akademisi beliau meraih gelar S1, yaitu kalau dulu tingkatnya BA, bahasa
di Fakultas Usuluddin dengan nilai IPK 94,5, ranking 1. Dan juga beliau meraih gelar S2 Magister di Fakultas Filsafat dan Akidah Islamiyah, dan juga meraih gelar S3 doktoral di Fakultas Filsafat dan Akidah Islamiyah. Karena di Yordan hampir sama dengan di Indonesia, pakainya Fakultas Akidah dan Filsafat. Tetapi yang beliau fokuskan adalah pada masalah akidah, dan juga tesis beliau atau disertasi beliau juga berbicara tentang bantahan terhadap masalah-masalah akidah. Dan beliau punya banyak karya ilmiah. Ada sekitar 7 karya ilmiah, baik masih dalam bentuk makalah maupun sudah dalam bentuk makalah-makalah maupun dalam bentuk buku kecil, risalah. Dan beliau masih aktif di dalam penulisan-penulisan, sampai di Indonesia pun beliau sering memanfaatkan waktunya untuk menulis. Demikian secara ringkas biografi beliau, agar kita bisa mengenal beliau lebih dekat. Wa insyaallah taala, sekarang saya nggak mau berpanjang, kita akan mendengarkan ceramah beliau yang mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat pada malam hari ini biidznillah taala. Nah, tafadhal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وبعد إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، خرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتانا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا، وإذا به يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فخذيه فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام فقال: صدقت. ثم قال: يا محمد، ما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال: صدقت. وهذه الأركان الست المذكورة في هذا الحديث والمذكورة في غيره في الحقيقة من أحاديث، ومذكورة كذلك في كتاب الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأما القدر فمذكور في غير هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه الأركان الست هي أركان الإيمان التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها، والتي لا يكفر بشيء منها إلا كافر، ومن لم يحصل الإيمان بها جميعا على الوجه الذي فصله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن حقا. إذن فما هو الإيمان؟ الإيمان 5 نونات: اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وتصديق باللسان يعني بالقول، وعمل بالأركان يعني الأعمال الظاهرة، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، خلافا لغيرهم
من طوائف البدع وفرق المتكلمين الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة وحسب، أو قالوا هو المعرفة والتصديق وحسب، أو قالوا هو المعرفة والتصديق والإذعان وحسب. والصحيح أن الإيمان لا يكون إيمانا حتى يجمع هذه الشروط جميعا، ومن أهمها عند أهل السنة والجماعة العمل، فإن العمل الظاهر كالصلاة والصيام والحج والزكاة وسائر الأعمال، أعمال الجوارح، فإنها من الإيمان. والأدلة على هذا كثيرة، أعني الأدلة على كون العمل من الإيمان كثيرة وكثيرة جدا، منها ما أجمع عليه المفسرون من تفسير قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قالوا يعني الصلاة. وذلك أن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الهجرة قبل المسجد الأقصى، واتخذه قبلة 16 شهرا أو 17 شهرا، حتى نسخت هذه القبلة بقوله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو وسائر الصحابة، فولوا وجوههم قبل المسجد الحرام. ولكن بعض الصحابة تساءلوا فقالوا: إذا كنا قد استقبلنا المسجد الحرام في صلاتنا الجديدة هذه، فما هو بال صلاتنا في الأيام السالفة؟ هل هي صحيحة متقبلة أم أنها مرفوضة غير متقبلة؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم قبل المسجد الأقصى، والصلاة هي العمل، وقد سماها الله إيمانا، فدل ذلك على أن العمل إيمان. وهذا دليل صريح متواتر قرآني، وغيره في الحقيقة كثير وكثير جدا. ومن أوضحها مما جاء في السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. فهذا قول يعرف لنا الإيمان، فيقول أعلاه لا إله إلا الله، وهذا قول. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل بالجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل قلبي. فدل ذلك على اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقد أخرج أئمة أهل السنة كالبخاري وغيره عن جميع علماء أهل السنة الذين أدركوهم وأدركهم مشايخهم من قبل أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن الذي لا يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فإنه ليس من أهل السنة والجماعة. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Syekh hafizahullah ta'ala membuka muhadarahnya dengan khutbatul hajah, yaitu khutbah pembukaan yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya,
kemudian beliau bertasyahud, mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lalu membacakan sebagaimana yang biasa dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sumber petunjuk dari agama ini, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau hafizahullah taala menyebutkan satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih kedua mereka, hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yakni menyebutkan ja'a rajulun, datang seseorang lelaki yang dia berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Lalu dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menempelkan 2 lutut beliau kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal iman, mal Islam, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan al-Islam, an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan ibadah haji ketika engkau mampu. Lalu orang ini mengatakan kepada Nabi, sadaqta, engkau benar. Lalu ia bertanya lagi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habarkan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, menjawab pertanyaannya, al-imanu an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kemudian orang ini mengatakan sadaqta, yakni iman adalah engkau beriman, percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya, kepada para rasul, kepada yaumul akhir, dan engkau beriman kepada qada dan kepada takdir yang baik maupun yang buruknya. Kemudian orang ini membenarkan perkataan Nabi dengan mengatakan, sadaqta, engkau benar. Ini adalah rukun iman yang 6, dan inilah yang rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6 yang disebutkan di dalam hadis ini dengan jelas. Rukun iman yang 6 ini semuanya, dan sungguhnya di dalam ayat-ayat suci Al-Quran Allah juga menyebutkan tentang rukun iman ini, namun di situ menyebutkan sampai dengan 5, dan menyebutkan tentang rukun iman kepada takdir di ayat yang lainnya. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa may yakfur billah wa malaikati wa kutubi wa rusulih wal yaumil akhir, dan barang siapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan kepada hari akhir, maka ia sungguh faqad dhalla dhalalan ba'ida, ia sungguh telah sesat dengan sesatan yang sangat jauh. Dan adapun beriman kepada takdir, maka Allah menyebutkan di ayat yang lainnya, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya dengan ketentuan takdir. Maka di sana juga banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang rukun iman yang 6 ini, dan kewajiban bagi setiap muslim adalah mengimani rukun iman yang 6 ini seluruhnya. Maka barang siapa yang dia tidak mengimani secara keseluruhan, maka imannya tidak sempurna, dan bahkan ia tidak memiliki keimanan yang sebenar-benarnya. Karena sungguhnya al-iman itu artinya adalah sebuah keyakinan, al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang teguh, yang kuat, yang kokoh, keyakinan dengan hati, dan juga keyakinan dengan lisan, pengucapan, dan keyakinan yang diwujudkan dalam tindakan perbuatan. Dan inilah rukun iman itu harus terpenuhi padanya tiga
tiga bagian, tiga unsur ini, yaitu mengimani dengan hati dan mewujudkan keimanan dengan lisannya, yaitu menyatakan bahwa ia beriman, bersaksi akan adanya Allah dan seterusnya, dan ia beriman dengan perbuatan, yaitu melakukan ketaatan terhadap segala perintah dan larangan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah iman menurut ahlu sunnah wal jamaah, dan sungguhnya ini semua berbeda dengan keimanan atau keyakinan dari orang-orang ahlul kalam, yaitu ahlul kalam yang mereka menyandarkan agama dengan akal pikiran dan dengan pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat belaka, dan tidak bersumber kepada kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka lebih mengutamakan dalam kalam daripada dalil. Mereka mengatakan bahwa iman itu adalah hanya pernyataan dengan ucapan saja. Ada yang mengatakan bahwa iman itu hanya dengan hati saja. Ada yang mengatakan mereka mengatakan iman itu adalah dengan perbuatan saja. Namun ini semuanya batil, bahwa iman di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dikatakan iman kecuali bila terpenuhi tiga hal di atas, yaitu iman dengan ucapan, iman dengan hati, dan yaitu dengan ucapan yaitu amal lisan dengan perkataan lisannya, iman dengan hati yaitu yang diyakini terhadap apa yang diucapkan, dan iman dalam bentuk perbuatan yaitu yang dilakukannya. Dan inilah yang disepakati para ahlu tafsir, yakni bahwa rukun Islam ini adalah bagian daripada iman, perbuatan itu bagian dari ibadah iman, karena beriman itu harus ada perbuatan, yaitu al-amal bil jawarih, tindakan perbuatan dalam wujud mentaati perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perbuatan itu termasuk ke dalam iman, dan ini yang disepakati oleh para mufassir dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Allah liyudhi'a imanakum." Ini merupakan dalil bahwa perbuatan itu adalah bagian dari iman. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikisahkan sejarah turunnya ayat ini, asbab nuzul ayat ini, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sebelum ada perintah sholat menghadap ke arah kiblatnya Masjidil Haram, Nabi selama 16 atau 17 bulan beliau dengan kaum muslimin, para sahabat, sholat menghadap ke Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa. Kemudian setelah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni yang Allah menurunkan firman-Nya, qad nara taqalluba wajhika fis sama' fa haitsu ma kunta fawalli, qad nara taqalluba fis sama' falan walliyannaka qiblatan tardaha fawallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kami telah melihat, yakni Allah Subhanahu wa taala telah melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menengadahkan ke langit, yang berdoa selalu memohon kepada Allah untuk dipalingkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tarda, dan Allah berjanji pasti kami akan palingkan wajahmu kepada kiblat yang engkau ridhai. Falan walliyannaka qiblatan tardau fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka kemudian Allah perintahkan, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka ayat ini, sejak ayat ini turun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menghadapkan wajah beliau di dalam salatnya bersama dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menghadap ke Baitullah Al-Haram, yakni Ka'bah. Mereka semua mentaati. Namun ada sebagian para sahabat yang kemudian timbul pertanyaan dalam hati mereka, apakah amalan yang sudah kita lakukan, sholat kita yang kita kerjakan ketika 16 bulan atau 17 bulan namanya ini, yaitu menghadap Baitullah Al-Baitul Maqdis atau Al-Baitul Aqsa, Al-Masjid Aqsa atau Baitul Maqdis, ini sah
Apakah salat ini sah? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Maka Allahu liyudhi'a imanakum." Sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yakni maksudnya amal kalian, salat kalian tatkala kalian menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Maka di sini juga menunjukkan bahwa amalan itu adalah iman, dan ini merupakan dalil yang sangat tegas yang nyata bahwa amalan itu adalah termasuk ke dalam iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh oleh Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan al imanu bid'un wa sittun syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah, bahwa iman itu terdiri dari 60 cabang atau 70 cabang keimanan. A'laha yang tertingginya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan iman kepada kita, a'laha yang tertingginya adalah qaulul la ilaha illallah. Di sini adalah amalul qaulun. Iman itu adalah ucapan, yaitu qaulul la ilaha illallah. Ini amalan tertinggi di dalam hadis ini, menunjukkan bahwa ucapan itu adalah merupakan keimanan. Perkataan kita la ilaha illallah ini adalah keimanan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Di sini imatatul adza 'anit thariq, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan membuang sesuatu yang mengganggu manusia dari jalanan. Ini termasuk perbuatan, yakni amalun, dan ini termasuk iman. Nabi menjelaskan bahwa iman yang pertama adalah perbuatan ucapan, yang kedua perbuatan fisik anggota badan, amal bil jawarih, dan Nabi SAW kemudian mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah salah satu cabang daripada keimanan. Maka di sini menunjukkan bahwa iman itu tidak luput dari tiga hal unsur ini, yaitu ucapan, perbuatan, dan juga keyakinan atau pembenaran terhadap apa yang diucapkan. Jadi membenarkan ucapan itu dibenarkan oleh hati dan diwujudkan dengan tindakan. Kemudian iman itu selain tadi dengan ucapan, perbuatan, dan keyakinan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bisa bertambah iman ini dan juga bisa menurun. Bertambahnya iman dengan ketaatan dan menurunnya iman dengan kemaksiatan. ومما يدل على أن الإيمان يزيد قوله سبحانه وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، قوله سبحانه وتعالى زدناهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وغير ذلك من الآيات. ومما يدل على أن الإيمان ينقص قبوله للزيادة، إن الشيء لا يقبل الزيادة إلا إذا كان يقبل النقص. ومما يدل عليه أيضا سؤالنا التالي: إذا كان الإيمان قد زاد بالعمل الصالح فكيف هو حاله قبل الزيادة؟ فسيكون الجواب لقد كان ناقصا، فإنه لا يصير زائدا إلا إذا كان قبل الزيادة ناقصا. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى أن قال فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والإيمان الضعيف هو الإيمان الناقص. ومما يدل على نقصان الإيمان كذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين
أذهب للب أو لذي اللب الحازم منكن. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان دينها وعقلها فأجاب إن نقصان عقلها بأن شهادتها تعدل نصف شهادة الرجل، وأن نقصان دينها أنها تمكث الأيام لا تصل. الإيمان هو البر وحلق التعليم، أو كان في مجالس مدارسة القرآن أو غيرها، أو قائما في خلوة في الثلث الأخير من الليل، حيث يجد المرء من نفسه زيادة في إيمانه، ثم يجد من نفسه في أماكن أو أحوال أخرى يجد ضعفا في الإيمان، مثل إذا دخل السوق وعافس الأزواج والأولاد وفتر عن الطاعات وقل ذكره لربه سبحانه وتعالى، يجد ضعفا في إيمانه. ويدل على هذا حديث حذيفة رضي الله عنه، حنظلة الذي كان يمشي مرة في الطريق فرأى أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال حنظلة نافق حنظلة، فسأله أبو بكر عن سبب قوله هذا، فقال إن إذا كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر لنا الجنة والنار فكأنها رأي عين، ثم إذا رجعنا إلى أهلنا فعافسنا الأزواج والأولاد والضياع، يعني الأموال والزروع والثمار، ذهب منا ما كنا نجد. فذهبا جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة، يعني بسبب زيادة إيمانكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة يزيد فيها الإيمان وساعة ينقص فيها الإيمان. نعم. Kan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka, zadathum imanan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wa amal ladina fi qulubihim maradun fazadhum rijzan ila rijsin. Wa ammal ladina amanu fazadathum imana. Dan adapun orang-orang yang bertambah iman mereka, maka akan bertambahlah keimanan itu di atas keimanan mereka yang lainnya. Demikian pula mereka orang-orang yang kufur, yang ingkar, maka kekufuran mereka bertambah kepada kekufuran yang lain. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wazidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Yang menunjukkan dalil yang di sini menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Dan yang menunjukkan bahwa iman itu berkurang yaitu menunjukkan bertambahnya iman. Karena sungguhnya ketika iman itu tidak bertambah, maka ini menunjukkan bahwa bertambahnya iman menunjukkan adanya berkurang. Sebelum bertambah, maka iman itu masih berkurang. Maka ketika bertambah, maka disinilah menunjukkan bahwa adanya bertambahnya keimanan menunjukkan adanya pengurangan pada iman. Sehingga iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian juga ini bisa muncul tadi dari pertanyaan dari kita sendiri. Apabila iman itu bertambah,
maka iman itu tidak akan bertambah kecuali sebelumnya kurang. Maka iman yang tadinya berkurang kemudian bertambah menunjukkan bahwa iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Ini penggunaan dalil artinya mafhumul mukhalafah, yaitu memahami sebuah dalil dengan kebalikan.